Yang pemirsa tanggarangutaranews.com, kali ini kita berjumpa lagi dalam acara bincang-bincang santai dalam episode khusus. Kebetulan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Beliau salah satu tokoh masyarakat di Pakuaji dan beliau juga salah satu ketua forum masyarakat cinta Sungai Cisadane. Mari kita perkenalkan langsung Bapak Haji Yusin Sueb. Beliau tokoh dari Pakuaji. Selamat siang Bang Haji. Ya, Apa kabar Bang Haji? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat Bang Haji ya? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Pemirsa, mungkin satu prolog dari saya bahwa sungai adalah sumber kehidupan. Di era kerajaan, sungai menjadi tempat perputaran ekonomi. Bahkan sungai pun menjadi alat transportasi. Di era kolonial, sungai itu menjadi tempat pengairan bagi perkebunan-perkebunan di zaman kolonial Belanda. Bahkan menjadi pengairan pertanian. Dan di era industri modern, sungai menjadi satu sangat penting. Karena hampir 90%, bahkan 100% lah ya, PDAM yang ada di Tangerang itu sangat memerlukan dari air sungai Cisadane. Jadi betapa pentingnya air sungai ini untuk kehidupan masyarakat. Maka dengan tema khusus kita kali ini, bagaimana kita memudayakan, melestarikan, dan mencintai sungai, khususnya Sungai Cisadane ini. Kenapa kita syuting bertempat di Greenbelt Peak 2 ini? Karena ini menjadi satu pelajaran buat kita. Yang dulunya Sungai Tahang menjadi Sungai Greenbelt, dan di belakang kita ini adalah Sungai Tahang yang dulunya semrawut, tapi dengan kepedulian, dengan tata kelola yang baik, akhirnya menjadi Sungai Greenbelt. Mari langsung saja kita bincang-bincang santai dengan narasumber kita, Bang Haji Yusin Sueb. Kita langsung. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam. Bang Haji nih, saya mau tanya nih. Bapak. Latar belakang apa nih Bang Haji sampai membuat forum masyarakat cinta Sungai Cisadane ini? Apa yang melatar belakangi Bang Haji nih sampai termotivasi gitu? Mangga Bang Haji. Gini Bung Faisal, saya sekitar 2 tahun yang lalu saya touring ke daerah Pandeglang, Lebih Bumi. Waktu itu saya sama rombongan Pak Camat Pakuaji, dan saya bertemu dengan Kadis Pariwisata Provinsi Banten. Dia bertanya, Kabupaten Tangerang unggulan pariwisatanya apa? Unggulan pariwisatanya apa? Yang bisa menjadi ikon untuk pariwisata apa? Gitu. Saya bilang ada, Bu. Saya bilang ada. Sungai Cisadane yang membentang dari hulu ke hilir, sekitar ya bisa mencapai lebih dari 10 km gitu. Kalau ditata rapi, itu akan menjadi satu ikon pariwisata yang bagus. Dan saya yang memang putra asli daerah setempat, dan saya lahir dan dibesarkan di daerah sekitaran Sungai Cisadane. Dulu itu Sungai Cisadane itu airnya sangat bagus, bisa untuk cuci pakaian, bahkan ada juga MCK ya, air minum juga, bahkan untuk mengairi sawah bisa. Dan sekarang ya pada akhirnya kan kita untuk produksi air bersih kita dari Sungai Cisadane, seperti itu. Jadi sekarang saatnya kita berbenah gimana caranya, dan harus Sungai Cisadane kita kembalikan kepada fungsinya. Dan kami menginginkan kita nanti di daerah bantaran itu kita buatkan ruang terbuka hijau publik. Nah, terus kira-kira edukasi apa yang akan Bang Haji lakukan untuk membudayakan masyarakat ini supaya cinta Sungai Cisadane agar peduli? Kira-kira apa Bang Haji? Ya, kami di Forum Masyarakat Cinta Sungai Cisadane, kami akan berkomitmen, kami akan menjaga kalau memang nanti sudah dirapihkan dan bangunan liar yang ada di bantaran Sungai Cisadane sudah ditertibkan, kami berkomitmen, kami bersama masyarakat akan menjaga, akan melestarikan, akan mengelola. Jadi gini,
kenapa masyarakat menempati bantaran? Oke. Banyak faktor dong. Betul, setuju. Pertama ya mereka memang tidak punya lahan. Betul. Ya mereka ingin bertempat tinggal, ingin berdagang di situ. Ini khususnya PR masyarakat, khususnya masyarakat setempat ya. Betul. Bukan perusahaan yang ada di bantaran, bukan. Kalau perusahaan yang ada di bantaran mereka orang kaya. Setuju. Yang ingin saya sampaikan adalah hunian dan usaha-usaha kecil yang ada di kisaran yang memang ada di atas tanah negara Prosida, ya. Mereka akan kita tertibkan, mereka akan kita bina, mereka akan kita angkat derajat ekonominya. Dirangkul berarti ya? Dirangkul jelas. Oke. Kenapa? Saya terlahir di daerah setempat. Sampai sekarang, gimana pesatnya perkembangan pembangunan yang ada di daerah Tangerang Utara ini. Betul. Saat inilah kita untuk bisa merubah nasib masyarakat kita yang ada di bantaran tersebut. Kapan lagi? Setuju. Jangan sampai kelihatan mewahnya Tangerang Utara, tapi di sisi lain ada kekumuhan yang tidak bisa kita memberikan solusi gitu buat masyarakat kita. Kenapa tidak? Sekarang adalah momen yang sangat baik, Kak. Haji, tadi kan kita udah keliling-keliling nih ya, ke Greenbed nih. Kira-kira apa yang bisa kita ambil? Yang manfaat positifnya yang kita ambil dari Sungai Tahang ini? Kan dulu kan kumuh nih Bang Haji ya, sekarang jadi bagus nih. Apa yang kita bisa ambil untuk nanti di Cisadane gitu Bang Haji? Mangga Bang Haji. Di sini kalau kita lihat gimana kita masyarakat, pemerintah daerah, dalam hal ini pemangku kebijakan, bersinergi dengan swasta, korporat ya, oke. Bersinergi dengan korporat, bersinergi dengan investor. Gimana caranya kita untuk ini swasta murni loh Bang Haji. Ini anggaran swasta murni loh. Artinya kan mampu ya. Artinya tanpa anggaran Pemda dengan anggaran swasta murni mampu gitu. Seperti itu. Nah, artinya kenapa tidak mampu gitu. Yang penting ada goodwill. Betul lah. Dari pemangku kebijakan dan kita sebagai masyarakat. Yang penting ada goodwill. Betul. Sebab apa? Sebab yang jelas para investor juga ingin melihat satu tatanan lingkungan yang baik di sekitar kita. Itu. Jadi jangan sampai perkembangan ekonomi serta-merta tidak dituruti oleh perkembangan lingkungan yang baik. Betul. Seperti itu. Betul. Kita kepengen Sungai Cisadane ini dan bantarannya kita jaga, kita lestarikan. Betul. Menjadi tempat yang indah untuk bersantai. Betul. Masyarakat kita juga kalau weekend kita nggak perlu jauh-jauh. Di sini bisa kita bikin satu tatanan kuliner. Untuk UMKM yang ada di sekitar. Saya yakin peningkatan taraf ekonomi masyarakat sekitar saya yakin akan naik. Yang penting ada goodwill dari pemerintah dan pasti bisa. Pasti bisa. Sinergi dengan kami masyarakat dan juga swasta juga. Bahkan di negara-negara maju Bang Haji ya, kayak di Swiss, di Singapura gitu ya. Artinya semua rumah itu menghadap sungai. Dapat alat transportasi waterway gitu kan. Artinya ke apapun pakai transportasi waterway. Kapal-kapal feri gitu ya kan. Kenapa nggak kita lakuin gitu? Nanti kan memberi nilai tambah ekonomi gitu buat masyarakat kita. Kayak misalnya gini, tujuannya dari Bandar Soekarno-Hatta ke PIK 2 atau PIK 2 ke Bandar Soekarno-Hatta kan bisa gitu kan. Nah, sama Cisadane itu kan kenapa enggak gitu kan? Nanti bisa juga kita bangun halte-halte gitu kan buat transit gitu kan. Seperti itu. Gimana menurut Bang gitu? Iya. Apalagi adanya kemacetan juga. Betul, ya kan? Betul. Kan jadi solusi Bang Haji ya. Waterway. Kalau Sungai Cisadane ini yang bentangannya panjang dan lebar. Betul. Bukan tidak mungkin kalau kita jadikan sebagai alternatif jalur transportasi air. Bukan tidak mungkin kan? Betul. Seperti itu. Apalagi untuk wisata ke pulau-pulau, kita bisa buat ini sandaran motor-motor penyeberangan untuk wisata. Betul. Artinya kita jangan melulu selalu transportasi itu di darat gitu. Kenapa nggak di sungai gitu? Ya kan artinya Belanda aja mengutamakan sungai sebagai transportasi gitu kan. Nah, gimana tuh Bang Haji? Artinya supaya kita ini membudayakan bahwa sungai itu bukan hanya melulu sesuatu yang ini ya, artinya sungai itu bahkan bisa jadi sesuatu yang bagus. Tadi Bang Haji bilang tempat wisata gitu kan, menjadi transportasi gitu. Gimana tuh Bang Haji? Iya, fungsi sungai itu sangat banyak sekali Pak Isa. Nah, menyadarkan masyarakatnya itu seperti apa Bang Haji supaya mereka peduli gitu? Pertama, masyarakat kalau memang sudah kita tertata rapi daerah tersebut dan kita memberikan satu edukasi kepada masyarakat, ini tempat kita
taman kita, Betul. ya kan? Terus ini menjadi objek wisata dan ini menjadi income buat kita juga dan harus kita jaga. Betul. Dan kesadaran masyarakat harus kita bina terus. Dan kita harus bangun ya. Harus kita bangun. Mereka terus. terus benar-benar harus sadar gitu. Oh, ini pentingnya apa kelestarian sungai ini gitu ya. Betul, betul. Saya yakin kalau para leader, para stakeholder, para pemimpin, para tokoh, serta merta mengajak masyarakat, ayo sadarnya kebersihan, Betul. sampah. Betul. Dan ini salah satunya bukti nyatanya ini ya, Bang Haji ya. Salah satu bukti nyatanya. Bukti nyata. Kita bisa menggali potensi ekonomi Setuju. di sini. Setuju, Saya Bang Haji. bisa. Saya sangat yakin sekali, Bang. Yakin sekali. Seperti itu. Nah, kira-kira Bang Haji, anggaplah misalkan gitu ya, ada beberapa perusahaan besar yang ingin menyalurkan CSR-nya tuh kepada Sungai Cisadane ini, artinya untuk pelestarian Sungai Cisadane ya supaya lebih bagus gitu. Itu menurut Bang Haji gimana tuh? Oh, sangat Ada bagus. kerjasamanya gitu nanti. Sangat baik sekali, Pak Esa. Misalkan menggandeng forum Bang Haji gitu. Kita masyarakat sangat menerima Welcome. sekali. Welcome, ya. Welcome. Kami akan all out. Kami akan sekuat tenaga untuk bergandengan dengan pihak swasta melalui CSR mereka, dengan pemerintah daerah. Sebab yang tadi saya bilang, pasti yang namanya penataan lingkungan kita bergantung kepada pendanaan pasti. Setuju. Pasti seperti itu. Dan sekarang saatnya Tangerang Utara berbenah. Betul. Saatnya seperti ini. Sebab apa? Sebab ya kita lihat sama-sama, geliat perkembangan pembangunan yang ada di Tangerang Utara ini sangat besar sekali. Nah, ini kita di luar ini ya konteks sungai. Kalau buat Bang Haji gimana nih supaya masyarakat kita jangan jadi penonton? Kan ada tuh masyarakat kita tuh seolah-olah tersisihkan gitu. Padahal kan sebenarnya mah dalam diri kita sendiri pun harusnya tuh dibenahi gitu kan. Artinya dengan SDM-nya kita nggak mampu dengan kompetensi, kita buat BLK gitu kan, kita masuk BLK, yang penting ada sertifikat gitu. Artinya bahkan kan ini kan dengan geliat pembangunan ini kan ini dalam bidang usaha jasa nih sangat besar nih peluangnya nih Bang Haji. Nah, artinya masyarakat ini jangan sampai jadi penonton, tapi gimana caranya mereka harus meningkatkan SDM-nya tuh. Gimana tuh Bang Haji kiat-kiatnya Bang Haji di forum Bang Haji nih? Jadi gini, kita sebagai pemimpin publik, baik itu di birokrasinya, di legislatifnya, baik itu kita sebagai tokoh masyarakat, kita sebagai orang tua, dan masyarakat sebagai anak kita. Anak itu kalau kita ajari dan kita tuntun, saya yakin bisa. Kita ajari dan kita tuntun. Peningkatan SDM saja tanpa masyarakat itu kita tuntun, itu tidak akan bisa, Pak Isa. Kita memberikan satu edukasi pendidikan terhadap masyarakat, tapi kita tidak tuntun, mereka akan berjalan sendiri. Tapi kalau kita tuntun gini loh, kita bisa studi ke daerah mana gitu kan, pengembangan UMKM, pelestarian lingkungannya, kita bisa studi kemana dan kita bawa ke masyarakat kita. Saya yakin itu. Tidak ada perjuangan yang mudah. Setuju Haji. Tidak ada kultur yang masyarakat itu yang semuanya bagus semua, ada aja gitu. Tapi ya itulah tantangan kita sebagai tokoh, sebagai tetua, untuk gimana caranya untuk mengedukasi masyarakat. Ayo, karena kita jangan sampai jadi penonton. Gimana caranya kita jangan sampai jadi penonton? Peningkatan SDM. Peningkatan SDM. Kenapa? Saatnya kita harus menjadi orang cerdas, bukan hanya jadi orang pintar. Sebab pintar saja tanpa cerdas itu kita nggak bisa berkembang. Orang bisa level pendidikan yang nggak terlalu tinggi, tapi karena dia cerdas, bisa untuk mengembangkan potensi. Mengimbangi ya. Seperti itu. Jadi lihat pembangunan ini Bang Haji. Ya. Jadi sangat sayang sekali kalau kita sekarang tidak memulai untuk menata lingkungan, menata ekonomi. Dan yang tadi bilang oleh Bung Faisal, kita jangan jadi penonton. Kalau kita nggak mau jadi penonton, kita harus proaktif. Setuju. Untuk imbangi SDM kita. Iya. Untuk merubah peradaban kita. Kita harus proaktif. Mulai dari mana? Ya mulai dari pemimpinnya dong. Mulai dari pemimpinnya. Gitu. Kalau ada goodwill dari para pemimpinnya, baik pemimpin masyarakat, pemimpin dari birokrasi, legislatif, dan para pengusahanya, saya yakin. Sebab apa? Ya masyarakat yang cerdas akan membuat satu bangsa yang besar. Setuju Bang Haji. Pesan-pesan Bang Haji untuk masyarakat kita agar masyarakat kita ini ke depan ini menjadi masyarakat yang cerdas, masyarakat yang bisa mengimbangi geliat pembangunan yang ada di utara Tangerang.
Kira-kira pesan-pesan Bang Haji untuk masyarakat kita, bahkan harapannya Bang Haji untuk masyarakat juga dengan adanya forum masyarakat cinta Sungai Cisadane ini, khususnya Bang Haji ya. Bangga Bang Haji. Saya sebagai orang Pantura yang terlahir di Pantura, saya pernah terlahir di kampung di mana kampung saya tidak masuk listrik. Saya terlahir di kampung di mana kampung saya jalannya itu berlubang-lubang, jalannya banjir, di mana saya sekolah nyebrang kali, di mana sekolah saya naik eretan, di mana saya pernah kecebur, pernah sampai di saat banjiran sampai saya tidak sekolah. Saya melihat sekarang potensi Pantura sangat baik sekali. Saya pesan kepada rekan-rekan, sahabat, saudara, para pemuda, para generasi-generasi penerus, ayo kita berbenah menjadi orang Pantura, orang Tangerang Utara yang cerdas, bermental, berwibawa, beragama. Kira-kira apa harapan Bang Haji nih untuk pemerintah daerah dan pihak swasta? Bangga Bang Haji. Saya berharap pada pemerintah daerah dan pusat dan stakeholder yang memang berkompeten dalam hal ini untuk segera membuat regulasi, penataan bantaran Sungai Cisadane, pemeliharaan Sungai Cisadane, dan bersinergi dengan pihak swasta dan masyarakat sekitar. Dan saya juga berharap kepada pihak swasta yang mendirikan bangunan-bangunan di bantaran Sungai Cisadane untuk segera berbenah dan sama-sama bekerja sama dengan masyarakat untuk mengembalikan fungsi Sungai Cisadane semestinya. Itu aja. Dan sekarang Tangerang Utara sangat menggeliat sekali. Percepatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta sangat bernilai positif sekali. Cuma yang kami inginkan satu, untuk percepatan pembangunan Tangerang Utara serta merta untuk peningkatan taraf ekonomi, peningkatan taraf pendidikan, peningkatan kesejahteraan untuk kita dan generasi penerus kita, masyarakat Tangerang Utara. Ayo mulai berbenah, jangan sampai kita menjadi penonton. Kita harus meningkatkan taraf pendidikan anak-anak kita. Kita menyongsong percepatan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta. Kita jangan sampai menjadi penonton. Cerdaskan anak-anak kita. Dan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat, mari bersama-sama menyiapkan satu regulasi agar percepatan pembangunan di Tangerang Utara bisa kita nikmati bersama. Demikian pemirsa bincang-bincang santai edisi khusus membahas tema tentang kepedulian dan memudayakan masyarakat untuk cinta tentang Sungai Cisadane ini. Seperti kita ketahui bahwa setiap pembangunan harus bersinergi dengan masyarakat, bersinergi dengan stakeholder, dan pembangunan itu tidak akan bisa berjalan sendiri. Seperti yang kita lihat sekarang ini, di belakang kita ini adalah Sungai Tahang. Dulu Sungai Tahang ini sangat kumuh, bahkan tempat ya dikonotasikan sebagai hal-hal negatif, sebagai tempat prostitusi. Tapi dengan goodwill, dengan keberanian, dan dengan keseriusan, akhirnya Sungai Tahang yang dulunya kumuh, yang dulunya dianggap tempat prostitusi, sekarang berubah menjadi green belt, menjadi tempat yang indah, tempat buat berwisata masyarakat kita gitu kan, dan tempat edukasi juga. Disinilah tempat kita harus belajar. Artinya apa? Sesuatu yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan serius pasti akan berhasil. Termasuk dengan Bang Haji Yusin juga. Bang Haji Yusin bersungguh-sungguh untuk menata Sungai Cisadane agar bisa lebih baik lagi, bisa menjadi tempat wisata, bisa menjadi tempat nilai tambah ekonomi. Itu akan dibuktikan nanti Bang Haji Yusin dengan tata kelola yang baik untuk kelestarian Sungai Cisadane ini. Maka pesan saya dalam acara bincang-bincang santai ini, yuk mari kita sama-sama membangun daerah dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang berguna, sehingga
bisa menjadi warisan untuk anak cucu kita ke depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Haji.